Hai semuanya, sawadee krab. Selamat datang kembali di segmen analisa dan langsung aja kita akan update dengan perkembangan terbaru dari kasus penembakan yang terjadi di kediaman Kadif Propam Polri. Oke teman-teman, hari ini aku melihat bahwa kuasa hukum dari Brigadir J itu terbang dari Jambi ke Jakarta. Ada Kamarudin Simanjuntak beserta tim yang diwawancara di sejumlah media massa saat ini. Hari ini resmi melaporkan penyidik ke Bareskrim, Badan Reserse Kriminal, dengan tuduhan pembunuhan, penganiayaan, pencurian 3 handphone, dan peretasan handphone keluarga. Ini jujur ya teman-teman, pertama kita sebagai masyarakat Indonesia selama seminggu terakhir ini kan terombang-ambing dengan kronologi yang disampaikan dari penyidik. Nah, tapi kalau secara hukum, pada saat tim keluarga dari Brigadir J sudah menunjuk kuasa hukum, yakni adalah Kamarudin beserta tim, dan sudah melaporkan secara resmi ke Bareskrim, berarti ini sudah aman secara proses hukumnya. Dan ini juga mengingatkan aku dengan kasus di Thailand adalah Teng Monida, selebriti Teng Monida. Kalau kalian ikuti kasus ini juga agak sedikit merasa dejavu. Ya, kita tahu di awal-awal kita ketahui Ibu Panida, ibu kandung Teng Monida, itu melaporkan kasus pembunuhan dari kecelakaan tersebut. Tapi terakhirnya mencabut laporan tersebut bukan pasal pembunuhan, tapi adalah karena perbuatan kecelakaan dan lain-lain, pasal-pasal yang lainnya. Nah, ini juga sangat mirip dengan kasus ini untuk hal itu ya, karena kita kan masih mencari tahu mengenai motif dari baku tembak tersebut ya. Ada juga perdebatan apakah beneran baku tembak atau tidak, karena dari sekarang juga kita masyarakat belum ditunjukkan bukti-bukti mengenai baku tembak. Iya, memang sudah dinyatakan dari penyidik, misalnya dari Kapolres Jakarta Selatan yang mengatakan ini ada proses baku tembak dan sebagainya, tapi kan itu semua hanya pernyataan, tidak ada keterangan secara detail dengan evidence, misalnya CCTV dan sejenisnya. Oke, kemudian pada saat sejumlah wartawan tanya dengan tim kuasa hukum Brigadir J, kenapa begitu yakin melaporkan ini dengan 4 pasal pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan peretasan handphone? Itu apa aja barang buktinya? Tidak dinyatakan secara detail, tapi kalau aku lihat dari keterangan di sini ada beberapa poin yang disampaikan. Lebih banyak menggunakan data-data dari tubuh atau jenazah Brigadir J. Karena menurut aku pada saat keluarga melihat tubuh Brigadir J seperti itu sebuah tanda yang sangat luar biasa. Makanya otopsi adalah salah satu cara yang akan membuka tabir sebenarnya apa yang terjadi di hari Jumat lalu. Benarkah seperti yang diklaim dari penyidik, ataukah ini ada sesuatu hal indikasi ke pembunuhan? Kalau sudah seandainya benar ada indikasi pembunuhan, apakah ini pembunuhan yang tidak sengaja, spontan, ataukah karena memang berencana? Hukumannya juga nggak main-main, bisa hukuman mati teman-teman. Nah, dari pengacaranya ini juga mengatakan secara lebih rinci tentang foto-foto dan juga video-video yang berasal dari jenazah Brigadir J, bagian apa saja yang menjadi kecurigaan warga, keluarga intinya. Nah, ini juga menjadi salah satu pertanda apakah ini alasan kenapa ada anggota kepolisian pada saat mengantarkan jenazah ke rumah kediaman di Jambi di hari Minggu lalu, itu sempat tidak diperbolehkan membuka peti karena alasannya sudah diotopsi. Lah, kalau sudah diotopsi apa hubungannya? Dipikirnya mungkin takutnya tubuhnya didedel macam-macam, bahkan ada keterangan dari pengacara mengatakan bahkan kita nggak tahu nih apakah di dalam keluarga, di dalam organ tubuh dari Brigadir J masih ada atau tidak. Ya, itu adalah praduga ya, kita harus lihat faktanya seperti apa. Tapi kembali lagi dari foto-foto dan juga rekaman yang telah disiapkan dan juga menjadi salah satu hal yang diajukan hari ini sebagai barang bukti selain melaporkan 4 tuduhan tadi, itu ada beberapa hal. Pertama adalah tembakan di dada ya. Ini ada 2 tembakan di dada Brigadir J, itu satunya kecil dan juga besar. Terus juga ada luka sayatan, terus juga ada pengrusakan di bawah mata. Ini juga kita udah lihat ya, foto-fotonya juga sudah banyak tersebar ya. Aku juga sudah upload beberapa kali di Insta Story-ku, di Instagram dan juga Facebook page-ku. Nanti akan aku munculkan lagi agar kita bisa tahu apa yang sedang kita bicarakan, karena nggak bisa aku upload di YouTube ya. Terus juga ada luka sayatan, pengerusakan di bawah mata, kita juga sudah melihat. Jadi matanya itu
ada yang kayak compel begitu ya, itu apa sudah dijahit atau tidak? Bagi aku juga agak janggal kalau itu karena luka tembak-tembakan. Nah, kenapa ini menjadi satu perdebatan? Karena kan keterangan dari Kapolres Jakarta Selatan, ya Brigadir J itu tewasnya karena baku tembak, kok baku tembak seperti itu. Aku lanjutkan lagi, yang disampaikan untuk barang bukti adalah data-data dari tubuh ya, jenazah. Hidung ada 2 jahitan, bibir juga dijahit, di leher ada sayatan, di bahu sebelah kanan juga ada kayak sesuatu hal yang kayak mungkin benda tajam, memar di perut kanan dan kiri, pengerusakan jari, luka tembakan di dekat perut, pengerusakan di kaki semacam sayatan. Ini adalah hal yang tidak bisa kita pungkiri. Nggak usah ngomong-ngomong tinggi, ayo kita menggunakan sains. Kita tahu ya bahwa dari Kapolri juga mengatakan penyidikan kasus ini harus menggunakan science crime investigation, istilahnya seperti itu, tapi intinya menggunakan ilmu ataupun data-data ilmiah. Data ilmiah itu bukan kayak rocket science gitu untuk mengetahui bibir tersebut karena ada luka robekan atau luka terbakar, kan bisa dilihat dengan sangat detail karena kita ketahui juga tipikal dari tembakan itu biasanya akan membentuk kayak luka bakar, bukan luka sayatan. Nah, kemudian juga aku sudah ngobrol dengan beberapa kolegaku di Thailand yang berprofesi sebagai dokter forensik untuk mengetahui tersebut adalah memang harus dengan otopsi. Misalnya untuk mengetahui luka di bawah mata dan jahitan di bibir, apakah itu benar karena kena tembakan, ya harus dibuka jahitannya dulu dan di dalam mulut itu nanti akan dilihat apakah ada residu, karena itu untuk menentukan beneran penyebabnya karena tembakan atau karena ada sesuatu hal yang lainnya. Nah, kemudian dipertanyakan juga, apakah sebenarnya Brigadir J sudah diotopsi? Kalau kita cross-check dari keterangan penyidik ya, bahwa kejadiannya di hari Jumat, sekitar jam 5 sore, kemudian hari Minggu, kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, karena yang aku tangkap dari keluarga menerima jenazah dari Brigadir J itu di hari Minggu, dan sampai siang hari, kalau aku lihat video-video yang sudah aku upload di Instagramku itu sekitar siang ya, Minggu, berarti kan Jumat, Sabtu, Minggu, hanya sekitar 2 hari, itu jenazah sudah langsung diterbangkan ke Jambi. Ini apakah hal yang wajar dalam dunia otopsi? Padahal kalau kalian cek di kasusnya Teng Monida ya, aku juga mengawal kasus Teng Monida di Thailand, itu baru tubuhnya itu dikremasi setelah 2 atau sebulanan lebih teman-teman. Karena membutuhkan waktu untuk penyidikan ini dan itu. Apakah ini terlalu cepat? Jenazahnya sekarang kan sudah dimakamkan, yang juga masih bisa dilakukan otopsi kedua lagi. Tapi otopsi kedua itu tentunya akan ada banyak sekali kendala karena faktor alam ya, kebusukan dan juga hal yang lainnya. Kemudian aku juga sudah melihat, kalian juga sudah menonton dari Kapolres Jakarta Selatan juga sudah mengatakan bahwa sudah dilakukan otopsi pada saat melakukan pemaparan. Ini ada berkas-berkas data otopsi, tapi tidak bisa saya sebutkan semua karena berkasnya belum lengkap. Aku paham untuk mengetahui data-data lebih detail pada saat sudah diambil sampel data semuanya, itu kan juga butuh waktu untuk dilakukan analisa. Mudah-mudahan otopsinya itu sudah benar dan juga secara menyeluruh. Takutnya kasus Subang juga sama. Kalian juga yang mengawal kasus Subang di channel YouTube ini, kalian juga tahu kasus Subang itu dilakukan 2 kali otopsi. Ternyata di otopsi pertama dan kedua itu ada banyak sekali, nggak banyak lah, nggak boleh ngomong gitu ya. Kita ketahui ada beberapa hal yang diperbaiki dan juga ditambahkan. Yang diperbaiki di kasus Subang itu adalah waktu kematian, which is itu sangat fundamental sekali untuk menentukan alibi. Begitupun juga dengan kasus yang terjadi penembakan di rumah Kadif Propam ini. Kita pengen tahu simple aja waktu kematiannya kapan, kemudian penyebab kematiannya apa. Kalian juga masih ingat dengan kasus di Nagrek ya, pada saat ada sepasang sejoli yang ditabrak oleh oknum TNI, itu kan juga sama. Waktu itu kita lihat ya, ada sejumlah dari dokter forensik polisi di Indonesia, itu dengan tegas langsung mengatakan di media massa, penyebab kematiannya karena ada ditemukan pasir dan juga lumpur di paru-paru salah satu korban, yang itu mengindikasikan penyebab kematiannya karena tenggelam, bukan karena kecelakaan. Tetapi kenapa dengan kasus ini sampai sekarang kita belum melihat wajah dan juga ya secara fisik lah Baradae itu seperti apa? Yang selalu ditekankan adalah mengenai isu tentang pelecehan seksualnya.
Which is ini juga masih dugaan, ini masih opini. Yang faktanya sekarang adalah bahwa sudah ada satu korban, yakni adalah Brigadir J yang telah meninggal dunia. Kalau untuk isu yang selama ini terus selalu digaungkan oleh penyidik mengenai pelecehan untuk alibinya, yaitu kita harus nantikan pembuktiannya dengan alat-alat bukti. Terus juga kita menantikan sebenarnya tentang data-data evidence-nya ya. Misalnya pada saat penyidik memberikan keterangan A, B, C, dan D, itu kan semuanya hanya berdasarkan kata-kata. Kita nggak lihat tersangkanya, kita nggak lihat barang buktinya. Misalnya baju, ya udah ditunjukkan bajunya seperti apa, ataupun juga mengenai CCTV, ataupun juga olah TKP. Bahkan sempat sejumlah tokoh di Indonesia mengatakan, kenapa tidak lokasi TKP itu dipublikasikan ke media massa agar kita juga masyarakat yang menaruh banyak kecurigaan dalam kasus ini untuk melihat faktanya apakah benar terjadi tembak-menembak, Brigadir J menembak 7 kali, Baradae menembak 5 kali, dan semuanya langsung kena. Itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit untuk dipercaya begitu aja, di samping dengan berbagai hal yang telah aku bahas di video sebelumnya. I think that's all yang bisa aku update untuk kasus ini untuk sampai di video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagram dan juga Facebook pageku, karena aku juga terus update di sana di Instastory mengenai foto-foto dan juga kejanggalan yang berasal dari keluarga korban yang aku upload di sana. Sampai ketemu lagi dan juga please subscribe channel YouTube ini. Kabun kerap semuanya.